Hai, welcome to Articles. Kemarin bahas kriminal di Bali, sekarang saya ajak ke Filipina dulu. Nggak apa-apa ya, kasus dari Asia lagi. Ceritanya tentang sebuah rumah tangga dengan kepala keluarga yang sangat terobsesi untuk memiliki anak laki-laki guna meneruskan garis keturunan silsilah. Namun cukup banyak perasaan yang harus dikorbankan seiring berjalannya waktu, hingga kasusnya pun berujung pada cerita yang berakhir di meja pengadilan. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Saya perkenalkan kamu dengan seorang pria kelahiran tahun 1970 di kota Puerto Princesa yang ada di negara Filipina. Namanya Agapo Corpus dan bekerja sebagai staf Departemen Transportasi di kota tersebut sebagai pegawai negeri sipil. Orangnya terkenal ramah dan mempunyai banyak teman, namun juga sangat tegas dan berdisiplin tinggi. Pada tahun 1997, dirinya menikah dengan wanita bernama Magita yang sejak remaja udah ikut dalam usaha keluarga di bidang perikanan dan pengolahan kapuk untuk kasur serta bantal. Pasangan ini cukup terkenal di Puerto Princesa karena sering berbaur bersama warga lain di Kepulauan Palawan tersebut. Sebagai anak satu-satunya dalam keluarga, Agapo diharapkan bisa memberikan keturunan yang banyak dan meneruskan silsilah marga dalam famili. Banyak rencana besar telah dipersiapkan bersama sang istri. Nanti anak-anaknya harus sekolah tinggi, punya banyak cucu, bahkan pria tersebut ingin memiliki 3 orang putra. Namun tetap saja semua keputusan ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Sampai memasuki tahun keempat pernikahan, ternyata belum ada juga tanda-tanda Magita mengandung. Walau mencoba saling menguatkan dan ngasih dukungan, tetap aja Agapo kecewa dan kesel sendiri. Makanya perobatan secara modern dan tradisional pun mereka ikuti atas nasihat orang sekitar. Akhirnya semua menunjukkan hasil dan putri mereka lahir di bulan April 2002, lalu diberi nama Anara. Walau ngarepnya yang lahir seorang putra, Agapo tetap menyayangi Anara dan masih punya harapan untuk selanjutnya pasti bakalan dapat anak cowok. Mesti sabar dulu. Tahun demi tahun berjalan, namun gak ada tanda sama sekali sang istri mengandung lagi. Saat usia putrinya 7 tahun, Agapo menyarankan Magita untuk mengikuti perobatan seperti dulu, biar mereka bisa nambah keturunan. Namun selama 2 tahun jalani terapi, hasilnya nihil, bahkan perempuan itu terkena suatu penyakit yang menyerang bagian kandungannya. Pada tahun 2015, ternyata Agapo dipindahkan dinasnya dari Puerto Princesa ke kota Manila. Ini membuatnya harus meninggalkan Magita dan anaknya sementara. Sebenarnya sempat juga keluarganya ngikut, namun 3 bulan berada di Manila gak cocok sama sang istri. Magita bilang dia lebih suka suasana dan kehidupan masyarakat di Puerto Princesa. Dia senang kerja bidang kapuk dan perikanan. Akhirnya perempuan itu bawa pulang Anara dan sendirianlah Agapo di ibu kota. Kondisi kesehatan Magita terus menurun karena masalah rahimnya, jadi tetap aja sesekali dia datang ke Manila untuk berobat. Sampai pada Oktober 2016, dokter menyatakan wanita tersebut harus diangkat kandungannya jika tidak bisa membahayakan nyawa perempuan itu. Dengan berat hati mereka ikuti saran dokter tersebut, yang berarti ini menutup segala kemungkinan Agapo untuk memperoleh anak laki-laki sesuai harapan dan impiannya. Namun dia juga gak mau kehilangan Magita. Setelah dioperasi, sang istri pun kembali ke Puerto Princesa lagi. Pada bulan Juli 2017 setelah lulus SMP, Agapo dan istrinya sepakat bahwa putri mereka akan melanjutkan SMA-nya di kota Manila, masuk sekolah internasional North Anglia, karena di Puerto Princesa sarana pendidikannya dianggap masih tertinggal.
Walau Anara keberatan berpisah jauh dari ibunya, dia nurut saja dan mulai tinggal bersama ayahnya serta seorang pengurus rumah. Di akhir tahun yang sama jugalah baru Agapo mengungkapkan keinginan hatinya untuk bisa menikah lagi supaya punya anak cowok. Dia nelpon Magita dan bilang sedang dekat dengan wanita yang bekerja jadi tenaga honorer di kantornya bernama Annalyn De Vera. Cukup sedia hati istrinya mendengar permintaan tersebut. Namun dia udah tahu sejak dulu sang suami pengen punya putra, bahkan jumlahnya banyak kalau bisa. Mau nggak mau Magita menuruti permintaan tersebut, namun kesepakatannya adalah mereka tidak akan bercerai. Walaupun Anara sempat menolak dan kabur dari rumah, ibunya menjelaskan semua hingga keadaan bisa terkendali. Cukup panjang dan rumit pengurusannya, yang pasti catatan sipil akhirnya mengesahkan pernikahan keduanya pada Minggu 15 April 2018 saat Agapo berusia 48 dan Annalyn 26 tahun. Anara kini tinggal bersama ibu tirinya dan nampaknya cukup akur. Bahkan beberapa kali Annalyn juga berjumpa dengan Magita dan saling mendukung satu sama lain. Wanita tersebut menjaga Anara dengan baik yang justru kini mereka sering nongkrong bareng karena sang ayah sibuk kerja. Sementara Annalyn tidak lagi menjadi tenaga honorer setelah nikah. Beberapa kali juga wanita tersebut menguping saat Anara nelpon mamanya di kampung dan bercerita betapa baik ibu tirinya tersebut. Nganter sekolah, beliin baju, ngasih kejutan ulang tahun, bahkan mengajari hal-hal yang berhubungan dengan perubahan hormon gadis remaja. Ya bisa ketebak pasti Annalyn merasa berhasil bukan hanya sebagai istri Pak Agapo, namun ibu baru bagi Anara. Namun beberapa bulan setelah pernikahan, wanita tersebut merasakan kehampaan dan hambarnya hubungan dengan sang suami. Sepertinya lelaki itu gak kenal hal romantis, gak pernah menyayangi dengan hati. Malahan yang diomongin harus cepat hamil, harus bisa ngasih anak cowok. Disinilah Annalyn merasa apakah pernikahan ini berdasarkan cinta atau dirinya sekedar dibuat sebagai mesin pemproduksi bayi laki-laki. Namun karena perempuan tersebut pernah dengar cerita dari istri pertama bahwa Agapo terobsesi untuk punya momongan cowok, dia coba maklumi. Seandainya nanti mereka punya anak, pasti sifat suaminya bakal lebih mesra. Ya disabarin dulu, yang penting uang bulanan aman. Tapi sayangnya setelah 2 tahun mereka kawin, Annalyn belum juga berhasil mengandung. Suaminya makin hari ya makin asem aja, super cuek, bahkan ngomong ngasal tanpa menjaga perasaan istri keduanya tersebut. Saat pandemi di tahun 2020, Anara yang sudah lulus SMA malahan pulang kampung ke tempat ibu kandungnya sambil menunggu pembukaan mahasiswa baru. Ini bikin sang istri kedua kesepian dan tersisih. Yang paling bikin sakit hati jika suaminya nelpon ke istri pertama dan bilang, sama aja pun si Annalyn gak kepake juga, sia-sia ngasih nafkah tapi gak bermanfaat, dan kata-kata lain yang ngejelek banget. Akhirnya ini bikin Annalyn main sosmed untuk mengisi hari-hari sepi. Sebenarnya saat itu Annalyn cuma iseng-iseng aja, nggak serius sebab udah punya suami, pengen punya temen ngobrol dunia maya untuk curhat. Jadi dia ngasal dan menaruh foto orang lain yang lebih cantik di profil. Sampai berkenalan dengan seorang pria berusia 36 tahun bernama Irwin Legaspi dari kota Bohol yang mengaku duda, dan mereka saling cocok lalu bertukar nomor handphone. Awalnya Annalyn ngasih nomor bohongan, tapi ternyata nggak bisa dihubungi. Ya lelaki itu ngirim pesan di sosmed dan dikasih juga yang asli. Disinilah wanita tersebut curhat bahwa dirinya udah menikah, namun keadaan rumah tangganya sedang retak. Diusahakan jangan nelpon atau video call, nanti takut ketahuan suaminya, biar ngobrol di WhatsApp aja. Ternyata Irwin makin hari makin gencar mengirimi pesan kepada Annalyn. Sepertinya dia percaya foto di sosmed perempuan itu adalah asli, walaupun foto profil WA-nya cuma sebuah tangan dengan gelang cantik. Puisi-puisi romantis dikirimi pria itu terus untuk menguatkan Annalyn. Bahkan Irwin sering mengirim foto dirinya saat sedang kerja atau lagi makan guna menghibur cewek cantik tersebut. Makin hari makin luluh juga dan perasaan Annalyn telah jatuh pada pria barunya itu. Tapi dia masih belum berani mengatakan tentang foto palsu yang dibuatnya di sosmed.
Sampai akhirnya dengan memaksa, Irwin bilang bakalan datang ke Manila untuk menjumpai wanita pujaannya tersebut. Karena semakin hari Annalyn suka mancing-mancing dengan kata romantis juga. Mungkin terbawa suasana ya. Walau sempat menolak, perempuan itu berpikir nanti jika udah ketemu bakal diceritain semua. Akan jujur kenapa selama ini pakai foto palsu. Sebenarnya beberapa kali Annalyn bilang pada Irwin, "Aku aslinya nggak secantik fotoku loh, itu aku edit-edit." Seringnya pria itu balas, "Gak apa-apa kok, saya terima kamu apa adanya." Ini yang membuat Annalyn jadi berani untuk bertemu. Siapa tahu jodohnya memang Irwin, biar bisa dia ninggalin Pak Agapo yang gak punya hati itu. Sampai pada hari Selasa 11 Mei 2021, tibalah Irwin di Bandara Ninoy Aquino Manila jam 3 sore, namun gak dijemput oleh Annalyn. Alasannya dia lagi ada kerjaan. Pria tersebut kemudian menginap di Hotel Bintang 2 Paragon Tower dan janjian mau ketemu perempuan itu jam 8 malam. Namun kelihatannya wanita tersebut telat karena dia agak susah cari alasan keluar rumah. Sampai pura-pura jenguk temen di rumah sakit baru bisa berangkat untuk menemui Irwin pada pukul 10 malam. Awalnya waktu bertemu di lobi, lelaki itu kaget dan tertawa keras tapi kecut. Namun Annalyn bilang bahwa dia bisa jelasin semua, tapi lebih baik ke kamar aja, di lobi kan rame. Keduanya pun masuk ke kamar 322 dan pria tersebut langsung ngamuk karena merasa ditipu, dibohongin mentah-mentah. Segera dijawab Annalyn, "Sebenarnya itu fotoku, cuma aku ngeditnya kebanyakan, maaf ya jadi beda banget." Tapi Irwin marah lagi dan bilang, "Alah itu bukan kamu, jauh banget, bagian dada aja ukurannya udah lain, jangan bohong lah." Sampai akhirnya Annalyn pun mengaku itu bukan dirinya dan semua dilakukan karena butuh teman berbagi tentang masalah hidupnya. Alasannya takut ketahuan suami jika dia punya akun sosmed kalau pakai foto asli. Penjelasan tersebut nggak diterima sama Irwin karena ternyata banyak yang telah dia korbankan untuk bisa terbang ke Manila dan meninggalkan orang-orang kesayangannya. Dia bertekad pindah ke kota tersebut, bertemu Annalyn yang ada di foto dan mau nikah. Itu rencananya. Malah yang ada tidaklah sesuai harapan dia. Setelahnya, lelaki itu maksa supaya uang tiket pesawat dan hotelnya dibalikin. Dia bakalan pulang ke Bohol besok pagi. Nggak ada lagi curhat-curhatan, udah nggak percaya sedikit pun. Namun wanita tersebut nolak dan bilang nggak punya uang untuk menggantikannya. Irwin nggak peduli dan makin ngamuk. Sampai kemudian mereka pun saling debat dan adu fisik terjadi. Karena sudah terbawa emosi, Irwin mengambil patung besi berukuran 30 cm dari meja dan menyerang perempuan itu. Setelahnya dia kabur dan Annalyn ditemukan cleaning service pada pukul 11 malam dalam keadaan sudah tak bernyawa. Wanita tersebut menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-29 tahun. Tentunya tidak sulit bagi pihak kepolisian untuk mencari pelaku saat itu. Data identitas Irwin masih tercatat di resepsionis dan pengejaran pun dilakukan. Lagian, CCTV juga masih sangat jelas memperlihatkan pria tersebut berjalan bersama Annalyn ke kamar 322 sejam sebelum kejadian. Makanya petugas segera melakukan koordinasi dan ditangkaplah lelaki itu saat bersembunyi di area parkiran Bandara Ninoy Aquino pada pukul 3 dini hari. Jadi udah masuk ke hari Rabu 12 Mei 2021. Kepada penyidik, Irwin awalnya mengatakan nggak mengenal Annalyn, karena saat diperiksa memang nggak ada data yang menghubungkan keduanya. Semua history chat sudah dihapus. Bahkan akun sosmed yang terhubung tidak menunjukkan wajah wanita tersebut, namun foto palsu itu. Karena digadang-gadang bakal mendapat hukuman yang sangat berat, makanya melalui sang pengacara Daniel Doligon, mau juga akhirnya Irwin bercerita betapa kecewanya dia dengan permainan Annalyn yang dengan telak membohonginya. 7 bulan mereka menjalin hubungan dunia maya dan selalu nolak video call karena takut ketahuan suaminya. Ternyata orangnya bukanlah sosok yang telah mengisi pikiran indah lelaki itu selama ini. Pada polisi, pria tersebut juga ngaku bahwa dia rela meninggalkan kekasihnya di Bohol, meninggalkan anak semata wayangnya, bahkan menjual 2 sepeda motor, serta menggadaikan surat tanah milik ibunya supaya punya uang untuk beli tiket pesawat.
Dia juga berniat jika memungkinkan mau cari kerja di Manila sekalian dan menikahi Annalyn sebagai istri masa depannya. Bukan hanya itu, supaya ada duit pegangan, Irwin kemarin sempat meminjam uang dari rentenir dan membuat ibunya sebagai penjamin semua hutang-hutangnya. Ternyata waktu bertemu dengan Annalyn asli, impiannya buyar. Target utamanya kan mau ketemu dan jadi pacar perempuan itu. Kenyataannya semua mengecewakan. Malah waktu di kamar hotel nggak mau ganti rugi. Jadilah pertengkaran hebat yang berakibat pada peristiwa tersebut. Orang tua Annalyn sebenarnya sempat marah kepada Agapo yang dianggap menelantarkan istrinya. Masa nggak tahu selama ini Annalyn bersusah hati atas sikap sang suami. Mereka juga sering dengar curhat putrinya yang sulit mengandung, malah seperti mau dibuang sama suaminya. Emangnya pernikahan cuma itu aja intinya? Agapo malah melawan balik dan bilang sebenarnya tujuan dia menikahi Annalyn ya untuk mendapat keturunan. Kalau masalah cinta, dirinya masih mencintai istri pertama di Puerto Princesa. Lagi pula lelaki itu bilang Annalyn suka berbohong dengan berbagai alasan supaya bisa keluar rumah. Jadi ya beginilah akibatnya. Sementara Magita dan Anara cukup sedih dengan hal yang menimpa Annalyn. Bagi mereka memang kesalahan ada di Agapo, tapi dikasih tahu malahan bapak tua itu ngeyel, ngerasa dirinya paling benar. Sampai pada hasil keputusan per hari Kamis 16 September 2021 di Metropolitan Trial Court Manila, hakim dan juri menyatakan bahwa Irwin Legaspi yang kala itu berusia 37 tahun bersalah atas menghilangkan nyawa Annalyn de Vera dan dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun. Dirinya boleh bebas asalkan membayar jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun kurungan. 3 bulan kemudian pada Desember 2021, ternyata Bapak Agapo Corpus harus kehilangan nyawa karena mengalami kecelakaan di daerah Albay saat menjalankan tugas dinasnya bersama rekan sekantor. Beruntung yang lain masih selamat, cuma Pak Agapo yang harus berpulang. Bagaimana menurut kamu? Apakah Annalyn atau Pak Agapo yang menjadi sumber masalah pada kasus kita kali ini? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Tetap semangat juga dalam menjalani hidup. Terima kasih.